Apa kabar pemirsa Dunia Sehat? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya Wulan Jilani bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Dunia Sehat. Pemirsa, pernahkah Anda mengkonsumsi sesuatu obat atau obat-obatan tertentu lalu muncul beberapa reaksi seperti timbul ruam, gatal maupun mata bengkak? Nah pemirsa, jika Anda mengalami reaksi seperti ini, mungkin saja nih obat yang Anda konsumsi menjadi pemicu alergi. Pada dasarnya, alergi obat-obatan merupakan reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh terhadap obat-obatan yang digunakan. Kondisi ini tentunya berbeda dengan efek samping obat yang umumnya tercantum pada kemasan maupun keracunan obat akibat overdosis. Nah, tentunya kita sebagai konsumen pemirsa harus lebih pintar untuk mengkonsumsi obat-obatan dan pastinya juga harus dalam resep dokter. Karena itu, hari ini Dunia Sehat akan membahas mengenai bahaya alergi obat. Dan bagi Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi mengenai permasalahan alergi obat, bisa langsung telepon ke nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @dai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Nah pemirsa, sebelum kita berbincang dengan dokter yang hadir di studio, terlebih dahulu mari kita saksikan informasi yang berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, gangguan alergi obat dapat menyerang siapa saja, termasuk anak-anak. Ya, pada umumnya alergi obat terjadi karena sistem kekebalan tubuh berusaha memerangi zat tertentu yang terkandung dalam obat tersebut. Hal ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh menganggap obat sebagai substansi yang bisa menyakiti tubuh. Sebagian besar alergi obat memiliki gejala seperti ruam atau bentol pada kulit, gatal-gatal, hidung beringus, batuk-batuk, demam, sesak nafas, mata terasa gatal dan berair, serta pembengkakan. Dan dalam kondisi serius, reaksi alergi dapat memicu anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang menyebabkan kegagalan fungsi sistem tubuh secara luas. Kondisi ini sangat serius dan bisa berakibat fatal sehingga memerlukan penanganan secepat mungkin. Oke pemirsa, sudah lihat tadi kan sekilas informasi mengenai bahaya alergi obat. Nah untuk membahas lebih detail lagi, sekarang kita akan langsung menyapa dokter kita pada siang hari ini. Ada Dokter Ineke Halim SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Apa kabarnya dokter? Baik. Baik ya. Dokter, kita sedang membahas mengenai alergi pada obat-obatan tertentu. Tapi dokter, mungkin nih kita langsung tanya dulu nih tentang topik ini, definisi dari alergi itu apa sih dokter? Jadi kalau alergi itu sebenarnya merupakan suatu reaksi hipersensitivitas. Jadi reaksi yang berlebihan dari tubuh terhadap zat alergen. Zat alergen itu zat yang menyebabkan alergi. Oh, jadi ada zat alergen tadi itu sendiri ya dokter ya. Nah, berarti biasanya penyebab seseorang itu bisa terkena alergi itu apa aja dok? Jadi kalau penyebab alergi itu ada beberapa macam, tapi yang utama itu biasanya ada faktor genetiknya. Jadi memang dari tubuh itu sendiri mempunyai kerentanan terhadap alergi. Jadi tubuhnya rentan untuk membuat reaksi hipersensitivitas. Terus faktor-faktor lain kalau yang untuk alergi itu secara umum ya, atau kalau untuk secara umum yang paling berperan itu. Terus kalau untuk yang terhadap obat ya, biasanya kalau terhadap obat yang paling sering itu bisa tergantung dari usia. Kalau semakin tua biasanya itu semakin rentan terhadap alergi. Dan juga dari faktor obat-obat yang diminum. Nah itu juga semakin banyak obat yang diminum semakin mungkin terjadi interaksi antara satu obat dengan obat lain. Dan juga bisa juga ada faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu seperti matahari. Nah misalnya kita minum obat tertentu yang tidak menimbulkan reaksi apa-apa, tapi setelah terpapar matahari malah timbul reaksi di kulit merah-merah ya. Atau juga bisa ada infeksi virus tertentu yang bisa menambah parahnya kemungkinan timbul alergi obat. Oh gitu dokter. Berarti matahari juga bisa dokter ya? Itu ada salah satu faktor, itu alergi terhadap obat ya. Oke. Nah dokter, berarti alergi terhadap obatnya itu sendiri apa aja dokter? Yang bisa keluar gitu, tanda-tandanya kita alergi terhadap obat? Tandanya ya, itu bisa dimulai dari
merah-merah di badan. Pertama bisa juga hanya gatal ya, diikuti rasa gatal, lalu bengkak di mata atau di bibir, itu juga bisa seperti itu. Oke. Nah dokter, berarti nih faktor apa aja yang bisa menyebabkan seseorang mengalami alergi terhadap obat? Mungkin selain usia tadi ya, karena banyaknya obat yang dikonsumsi akhirnya menimbulkan efek-efek tertentu. Ada lagi nggak dokter, misalkan saya ini masih muda gitu ya, terus saya minum obat tiba-tiba alergi, karena kita kan nggak tahu alerginya apa aja gitu dokter. Iya. Jadi faktornya apa sih dok? Jadi ya tadi kan genetik, jadi itu memang susah ya diduga karena faktor genetik itu yang menentukan bagaimana tubuh kita memetabolisme obat itu. Setelah itu bisa juga apakah kita punya penyakit lain seperti penyakit hati atau penyakit ginjal ataupun penyakit HIV ya. Pasien-pasien penyakit HIV itu sering sekali terjadi reaksi alergi obat. Oh gitu dokter. Nah berarti sebelum kita mengkonsumsi obat-obatan tertentu ya mungkin kita tidak tahu nih dokter ya gimana ya reaksi terhadap tubuh kita, apa yang harus kita lakukan nih dokter biar tahu kalau wah obat ini saya alergi nih gitu. Kalau untuk tahunya kita tidak bisa menduga kalau untuk pertama kali ya, karena itu kita tiba-tiba terjadinya reaksi obat itu. Jadi pertamanya kita harus lihat dulu reaksi setelah kita minum obat, apakah ada rasa gatal. Kalau ada rasa gatal diikuti timbulnya bentol-bentol merah atau bintik-bintik merah atau bahkan sampai kalau timbulnya lepuh-lepuh ya yang berisi air, nah itu segera hentikan obat-obatannya. Serem ya dokter ya sampai melepuh kulitnya gitu ya. Iya. Nah dokter, biasanya ada kandungan apa sih dalam obat yang mungkin bisa memicu alergi pada tubuh seseorang? Jadi kalau kandungannya itu sebenarnya metabolit dari obatnya itu. Jadi seperti contohnya ada di antibiotik ya, salah satunya ada sulfa, golongan sulfa. Nah itu ada metabolismenya. Setelah di metabolisme itu ada sisa metabolitnya yang hidroksilamin. Nah itu yang bisa menyebabkan reaksi alergi. Oke dokter. Baik dokter, terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali pastinya ya. Dan pemirsa Dunia Sehat, bagi Anda yang ingin bertanya seputar alergi, kami membuka kesempatan dengan menelpon ke nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @ai_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Di layar kaca Anda juga ada ya pemirsa pastinya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi ke Dunia Sehat dan sekali lagi saya informasikan kepada Anda yang ingin bertanya seputar bahaya alergi obat bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644. Langsung kita lanjutkan aja obrolan kita dengan Dr. Ineke Halim, SPKK spesialis kulit dan kelamin dokter ya dari Bethsaida Hospital. Dokter, kita lanjutkan lagi nih obrolan soal alergi pada obat. Kalau di Indonesia sendiri dokter, alergi terhadap obat apa sih yang paling banyak dan kenapa nih dok? Kalau di Indonesia dan juga sebenarnya sama seperti kalau di negara-negara lain, paling banyak itu alergi terhadap obat antibiotik. Ya, seringnya golongan penisilin yaitu seperti amoxilin ya atau amoxiclav ya seperti itu. Nah, itu sering antibiotik. Terus yang kedua biasanya itu obat anti kejang. Obat anti kejang? Ya, karbamazepin, phenytoin, itu yang paling sering. Oke, itu yang paling sering menimbulkan alergi pastinya dokter ya. Nah dokter, dikatakan ya semua usia kan bisa mengalami alergi obat. Apa benar dokter? Iya. Nanti kalau semua kan dari kecil pun gitu, dari anak kecil sudah bisa mengalami alergi obat. Tapi apa alerginya yang ditimbulkan akan sama ketika yang terkena itu anak kecil ataupun orang dewasa gitu dokter? Sama nggak sih reaksinya? Jadi kalau alergi obat memang kan paling sering tuh pada orang tua tadinya ya. Nah kalau pada anak-anak itu lebih jarang biasanya, cuma sekitar 2,5% ya kalau pada anak-anak. Dan reaksinya itu bisa sama. Nah jadi ada juga sih laporan itu paling muda anak-anak yang terkena itu usia 2 bulan. Jadi sejak 2 bulan pun sudah bisa ya, walaupun jarang terjadi alergi. Nah biasanya kalau gejala yang timbul itu lebih kurang sama seperti dewasa ya. Pada anak-anak paling seringnya itu kayak bentol-bentol. Jadi seperti biduran ya atau kali gata kalau disebut orang-orang.
Nah itu bentol-bentol, gatel, atau sampai matanya bengkak, bibirnya bengkak, itu biasanya sering. Terus bisa juga yang gatel, merah-merah, badannya rata ya, tapinya merah-merah, gatel. Oh Nah gitu. itu. Berarti kalau anak kecil pun bisa ditimbulkan hal yang sama ya pemirsa ya dokter ya. Tentunya gatal-gatal dan juga tadi timbul ruam-ruam seperti itu ya dokter ya. Ya. Oke, dokter nih biasanya orang yang sakit apa aja sih yang mengkonsumsi obat-obatan yang bisa memicu alergi tersebut? Sebenarnya kalau alergi itu pada orang yang sakit apapun bisa ada resiko alergi. Bahkan kalau cuma batuk pilek, terus misalnya kita minum obat batuknya atau minum antibiotiknya, itu pun bisa timbul reaksi alergi. Nah, jadi tidak hanya pada penyakit tertentu saja. Jadi semua penyakit bisa Semua ya dokter penyakit ya. bisa. Tergantung berarti tubuh kita seperti apa menerimanya. Iya. Gitu ya dokter ya. Nah dokter, kalau alergi tersebut ada tipe-tipenya nggak dokter? Ya ada. Jadi kalau secara garis besar ya bisa kita lihat dari tipe-tipenya itu bisa ada yang tipe disebutnya ya morbilliform. Jadi itu seperti merah-merah rata, bentuknya seperti campak. Jadi kadang-kadang suka bingung nih ya kalau orang tua juga gitu. Harus dilihat ada demam terus tiba-tiba merah-merah. Nah, itu mirip sekali seperti penyakit infeksi virus ataupun campak. Terus bisa juga seperti biduran yang tadi ya, biduran, bentol-bentol sampai mata dan bibirnya ikut bengkak, sertai rasa gatal ya, biasa alergi pasti ada gatalnya. Lalu bisa aja tipe yang bulosa. Bulosa itu yang seperti melepuh-melepuh. Nah, itu yang biasanya sering kita temukan ya, Stevens-Johnson syndrome atau TEN ya, disebutnya kalau TEN udah parah. Nah, itu yang sampai melepuh-melepuh kulitnya. Itu yang bisa bahaya, mengancam jiwa. Mengancam jiwa dokter, Iya, maksudnya bisa mengancam sampai jiwa itu mengancam bisa jiwa. bisa meninggal dunia atau Bisa. bagaimana dokter? Jadi Bisa kalau meninggal sampai dunia. berat reaksinya terkena juga organ tubuh yang lain, itu bisa sampai meninggal dunia. Oke dokter, berarti kalau udah timbul nih ya dokter ya, misalkan ruam ataupun merah, hal apa pertama yang harus kita lakukan nih dokter? Apa kita harus langsung bisa pakai salep atau minum obat-obatan tertentu atau gimana dokter? Jadi yang pertama stop obatnya. Stop Nah, obatnya, iya, oke. itu stop obatnya untuk mencegah supaya tidak bertambah parah. Itu yang pertama. Nah, setelah itu segera konsultasi ke dokter, itu yang paling baik ya, paling tepat. Jadi supaya bisa ditangani selanjutnya. Atau kalau misalnya masih belum sempat ke dokter atau untuk keadaan darurat bisa minum antihistamin dulu di rumah ya. Itu paling nggak untuk ngurangin gejala. Tapi tetap harus ke dokter supaya bisa diberikan obat-obat untuk anti radang, oles ataupun yang diminum. Oke, biasanya berapa lama sih dokter reaksinya setelah kita minum obat? Ada jeda berapa menit atau justru langsung gitu ketika habis minum obat langsung keluar tuh tanda-tanda alerginya? Jadi itu tergantung, bisa dari beberapa jam setelah minum obat sampai beberapa minggu. Itu bisa. Jadi, Beberapa minggu? Bisa. Oh. Jadi ada yang efeknya lama. Paling sering itu yang dalam 6 minggu. Tapi kita tetap harus tanyakan riwayat minum obat yang sampai 3 bulan yang lalu. Oh gitu, berarti mungkin abis sakit flu udah gitu minum obat, alerginya 6 minggu, flu-nya sembuh malah timbul alergi gitu dokter, itu bisa ya? Itu bisa tapi jarang. Jadi yang paling sering itu obat yang terus-terusan diminum. Oh terus-terusan diminum. Jadi itu lebih sering menyebabkan alergi daripada obat yang cuma sekali-sekali diminum. Kalau itu biasa reaksinya cepat ya. Yang sampai 3 bulan itu biasanya seperti obat yang sering diminum tuh untuk hipertensi, darah tinggi ya, atau obat gula. Jadi sebenarnya udah minumnya 2 bulan nih, Betul. tapi tiba-tiba muncul merah-merah. Nah itu masih tetap bisa dipikirkan obat itu yang penyebabnya. Walaupun sudah 2 bulan diminum baru timbul reaksi. Oke dokter, nah dokter saya kan juga punya beberapa alergi terhadap makanan. Nah ini berbeda nggak sih dokter apa yang ditimbulkan ya reaksinya ketika kita alergi pada obat dan ketika kita alergi pada makanan? Kalau reaksinya mirip, bisa mirip. Jadi itu tetap makanya harus ke dokter dan juga ditanyakan. Jadi dari riwayatnya sebelumnya, kapan muncul gejalanya, dari situ bisa ditentukan. Atau bisa juga kita minta request tes ya, tes laboratorium untuk membantu, itu juga bisa. Oke baik dokter, terima kasih dokter ya, kita akan Ya. ngobrol sebentar lagi. Dan pemirsa Dunia Sehat, nanti kita akan melanjutkan lagi obrolan kita dengan Dokter Inneke. Dan bagi Anda yang ingin berbincang-bincang, langsung saja bisa telepon ke kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @tai_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelumnya kita mari saksikan terlebih dahulu info sehat, cara makanan pemicu alergi.
Pemirsa Dunia Sehat, bagi Anda yang memiliki alergi tentunya harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Karena hal tersebut bisa memicu kambuhnya alergi. Dan berikut ini beberapa makanan yang dapat memicu alergi. Kacang-kacangan dapat menyebabkan reaksi alergi seperti sakit perut dan ruam kulit. Bahkan kacang kedelai yang dikenal bergizi pun bisa menyebabkan masalah pencernaan, seperti stomatitis, diare, kembung, dan sakit perut. Sayuran. Beberapa jenis sayuran dapat menyebabkan reaksi alergi, contohnya wortel, kubis, bawang merah, bawang putih, kembang kol, kentang, dan labu. Sakit perut, ruam kulit, dan masalah lambung menjadi gejala yang muncul akibat alergi. Tepung terigu. Gluten gandum seringkali dianggap sebagai alergen, zat yang menyebabkan reaksi alergi. Gluten diyakini dapat mempercepat gejala penyakit seliak pada beberapa orang. Penyakit seliak adalah suatu kondisi yang merusak lapisan usus kecil dan mencegah penyerapan nutrisi penting. Susu sapi. Protein kasein dan beta-laktoglubin dikenal sebagai alergen dari susu. Bagi mereka yang menderita intoleran susu sapi, reaksi yang akan timbul seperti perasaan mual, sakit perut, dan nyeri. Telur. Telur menjadi salah satu makanan yang sering menimbulkan masalah alergi. Reaksi alergi biasanya berupa masalah kulit seperti bisul atau benjolan. Baik pemirsa, kembali lagi ke Dunia Sehat. Dan sekali lagi saya informasikan jika pemirsa ingin bertanya mengenai bahaya alergi obat, bisa langsung telepon ke kami di nomor 021 290 32644. Dan langsung saja kita lanjutkan obrolan kita ya dengan Dr. Ineke Halim, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Bethsaida Hospital. Nah dokter, ini mungkin saya nanya lagi nih, dampak buruk apa sih dokter yang akan terjadi jika alergi karena obat tidak langsung ditangani, dokter? Ya, jadi kalau tidak langsung ditangani, alergi bisa berlanjut dan bukan hanya mengenai kulit saja, tapi bisa juga sampai mengenai organ-organ tubuh lain yang di dalam ya. Jadi bisa sampai sesak napas, terus tekanan darahnya bisa turun ya, sampai pingsan itu juga bisa. Aduh serem juga dokter ya, sampai pingsan, bisa sampai pingsan ya dokter. Lalu dokter nih ada istilah yang mengatakan anafilaksis, itu apa ya dokter? Nah itu dia yang reaksi buruk dari reaksi alergi ya yang terjadi secara cepat. Nah biasanya itu sampai mengenai organ-organ tubuh yang lain yang seperti saya katakan tadi ya. Kalau itu kan reaksi anafilaksis yang saat itu terjadi langsung buruk. Tapi kalau misalnya reaksi alerginya tetap itu harus segera ditangani. Langsung ke UGD ya. Jadi misalnya itu langsung diberikan obat suntikan. Karena kalau untuk obat minum saja itu biasanya sudah tidak cukup untuk menangani saat itu, kejadian saat itu. Oke dokter. Dokter tadi sempat ngomong kalau tidak ditangani bisa menyebabkan kematian. Iya. Dokter ya. Itu akan langsung maksudnya setelah alergi dia langsung bisa menyebabkan kematian atau butuh waktu juga dokter? Biasanya tergantung ya. Jadi kalau misalnya dia reaksi anafilaksis itu bisa sampai langsung menyebabkan kematian karena di sini saluran nafasnya juga langsung bengkak ya, menutup, itu kita tidak bisa bernafas. Nah itu yang bahaya. Jadi bisa langsung tidak bisa bernafas, bisa menyebabkan kematian. Ataupun kalau yang tipe yang lain yang seperti merah-merah ataupun yang seperti lepuh-lepuh di kulit. Nah itu kalau dibiarkan berlanjut bisa kena organ tubuh yang lain, bisa menyebabkan kegagalan ginjal, kegagalan hati, ataupun infeksi. Jadi infeksi yang disebut sepsis ya, infeksi luas seluruh tubuh. Karena di situ kulitnya sudah tidak utuh lagi. Jadi seperti yang melepuh itu, kan kulitnya tidak utuh lagi semuanya, jadi gampang sekali timbul infeksi. Nah, jadi kan lupu-lupu terkelupas seperti luka bakar jadinya. Jadi bakteri gampang tinggal di situ. Oke, baik, kita tahan dulu ya dokter ya. Kita sudah ada penelpon nih. Baik, kita langsung sapa saja. Halo. Halo. Halo, selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Dari siapa di mana? Dari Ibu Siani di Tangerang. Dari Yani di Tangerang. Baik, pertanyaannya? Saya mau nanya, saya waktu lahiran anak pertama dapat jahitan, terus dokternya dikasih obat melalui pantat gitu ya, supaya cepet kering katanya. Nggak lama kemudian tuh saya sesak napas, akhirnya dipanggil dokter jantung segala. Sejak itu tuh saya kalau salah makan obat, saya tuh pada bengkak matanya.
saya juga pernah asma juga, saya pernah disuntik di lengan. Berapa jam kemudian saya sesak juga gitu. Terus saya panggil dokter rumah bilang kalau sakit jangan disuntik, dia bilang lebih baik makan obat aja, nggak terlalu fatal, dia bilang gitu. Oke, baik Ibu. Jadi pertanyaannya bagaimana Ibu? Pertanyaannya apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan kalau saya sakit gitu. Oke, baik dokter, ada yang mau ditanyakan dulu ke Ibu Yani? Ya, jadi apa yang harus dihindari untuk Betul, Ya. dan apa harus mencegah berulangnya ya Ibu ya? Heeh. Oke, baik, cukup Ya, dokter. Kita tutup teleponnya ya. Oke. Terima kasih. Baik, gimana dokter jawabannya dokter? Ya, jadi kalau untuk menghindari berulangnya kejadian seperti itu, pertama Ibu harus mengetahui dulu Ibu alergi terhadap obat apa. Jadi itu harus dicatat kandungannya. Kadang-kadang jangan hanya menghafal mereknya saja, karena bisa saja mereknya mereknya berbeda, tapi kandungannya sama, itu juga bisa menyebabkan reaksi alergi. Nah itu pertama jadi harus dicatat ya, terus itu dihindari. Jadi berikutnya jangan diminum lagi karena bisa mengakibatkan reaksi yang lebih parah. Misalnya begitu. Dokter. Nah tadi dokter ibunya juga sempat kalau misalkan dia minum obat matanya kan bengkak dokter. Terus ibunya ngomong ke asma, dia juga punya asma. Akhirnya dia konsultasi ke dokter dekat rumahnya tadi saya dengar gitu ya. Dan justru dokter dekat rumahnya bilang nggak boleh disuntik. Itu kenapa dokter? Sebenarnya boleh ya, kalau itu memang udah sampai bengkak dan mengganggu, sudah mulai agak sesak napas ya. Nah, apalagi pasiennya punya asma. Jadi kalau asma itu dia kan reaksi hipersensitivitasnya juga lebih tinggi. Jadi kemungkinan untuk reaksi anafilaksis juga lebih tinggi ya. Jadi boleh saja sih menurut saya kalau dilihat saat itu reaksinya parah, boleh saja disuntik dan justru harus diberikan suntikan kalau reaksinya parah. Tapi kalau misalnya tidak terlalu parah, nah itu mungkin bisa dengan obat. Oh gitu. Nah dokter berarti sebenarnya obat-obat yang bisa menimbulkan alergi itu bisa dari segala macam obat, maksudnya dari obat minum ataupun obat yang dimasukkan melalui tubuh dan lain-lain itu bisa ya dokter? Bisa, semuanya juga bisa ya, yang disuntikan ataupun yang diminum, bahkan yang dioles kayak obat-obat oles itu juga bisa. Alergi itu juga bisa menimbulkan alergi. Oke dokter, nah untuk Ibu Yani ya, mulai sekarang nih berarti harus dicatat kandungan obatnya apa saja, karena kemungkinan yang dokter bilang tadi ya, kemungkinan mungkin mereknya berbeda tapi ternyata kandungannya sama dan ini bisa menyebabkan alerginya timbul kembali ke Ibu Yani. Seperti itu dokter ya. Oke, nah dokter kalau misalkan nih ya tadinya dia ada kemungkinan nggak dokter dia biasa mengkonsumsi sebuah obat, tapi tiba-tiba di tengah-tengah jalan ataupun pas dia lagi sakit lagi dia mengkonsumsi obat yang sama baru timbul alergi, bisa nggak dokter seperti itu? Bisa. Jadi misalnya udah lama konsumsi obat tersebut dulu, sekarang baru timbul reaksi alerginya, itu bisa saja. Tetap bisa, karena reaksi alergi itu bisa timbul kapan saja, tidak selalu harus dari kecil. Bisa saja timbulnya pada saat kita udah dewasa atau saat tua, itu baru timbul reaksi alergi terhadap obat tersebut. Oh gitu ya dokter. Berarti bisa nggak dokter dari kecil nih gitu ya kita sudah memeriksakan alergi terhadap obat? Bisa nggak dokter? Seperti kayak kita memeriksa, yang saya tahu nih dokter ya, kalau salah maaf nih dokter. Kalau kita mau mengecek sebuah alergi kayak alergi makanan atau alergi darah kan bisa nih dokter ya di beberapa lab gitu. Kalau untuk alergi pada obat bisa juga nggak dokter diperiksa? Kalau alergi terhadap obat itu sedikit berbeda. Karena tidak seperti makanan yang bisa kita ambil lewat darah ataupun ya ada yang ditusuk-tusuk seperti itu, prick test namanya. Kalau ini lebih sulit biasanya ya. Jadi untuk mengetahui alergi obat itu ada tes juga, nanti diambil sedikit kandungan obatnya. Tapi kita tidak bisa mentes semua obat. Ya, jadi belum ada tesnya semua kandungan obat dites untuk mengetahui mana. Itu juga sepertinya sih agak ini ya, agak sulit juga. Jadi biasanya kalau sudah terjadi reaksi obat untuk memastikannya diambil sedikit kandungannya. Nah itu yang nanti diteskan, ditempel dan ditusukkan gitu ya di kulitnya. Atau bisa juga melalui biopsi. Tapi kalau biopsi itu hanya untuk menentukan oh ini benar reaksi obat atau tidak, tapi tidak bisa menentukan obatnya apa. Nah, atau challenge test namanya. Ini yang lebih berbahaya sih sebenarnya ya, tapi lebih akurat biasanya. Nah ini harusnya dilakukan di rumah sakit di bawah pengawasan dokter. Jadi obat yang kita curigai
setelah pasiennya sembuh, lesinya sudah ini ya, jadi merah-merahnya sudah sembuh semuanya, dicobakan obat itu sedikit-sedikit gitu untuk melihat reaksinya. Itu namanya adalah challenge test Iya, tadi ya challenge dokter ya. test. Tapi memang challenge banget ya karena agak Iya. sulit ya dokter ya. Oke baik dokter, terima kasih ya dokternya, kita lanjutkan lagi nanti. Iya. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan kita lagi nanti. Tapi saya ingin mengingatkan kembali, bila Anda ingin bertanya atau berkonsultasi, kami buka kesempatan untuk langsung menelpon ke nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @cahaya dengan _TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Setelah ini, saya mempunyai info sehat makanan yang dapat melawan alergi. Pemirsa Dunia Sehat, ada beberapa buah dan makanan yang dapat mengurangi timbulnya alergi, dan berikut ini diantaranya. Apel. Apel mengandung zat yang disebut quercetin. Senyawa itu dapat mencegah pelepasan histamin dari sel tubuh dengan menstabilkan histamin. Anda dapat mengkonsumsi buah apel secara rutin untuk mengatasi gejala alergi. Semangka. Semangka juga dapat mengobati alergi. Semangka kaya akan kandungan air dan dapat membantu menghilangkan semua racun yang menyebabkan alergi. Buah ini juga kaya akan vitamin C yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Lemon. Lemon juga dikenal sebagai obat alergi karena buah ini mengandung banyak vitamin C. Lemon dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah respon alergi. Buah ini juga mengandung antioksidan yang bisa membantu mengeluarkan semua limbah dan racun yang terakumulasi dalam tubuh. Teh hijau. Teh hijau mengandung antioksidan yang kuat yang dikenal sebagai epaglocatin galate yang dapat mencegah respon alergi dalam tubuh. Teh hijau juga mengurangi peradangan dan histamin. Bawang putih. Bawang putih dapat meningkatkan sistem kekebalan dan melawan peradangan. Bawang putih juga dikenal sebagai antibiotik untuk alergi dan mampu mencegah alergi. Anda dapat mengkonsumsi 3 siung bawang putih per hari untuk mencegah alergi musiman. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Sehat. Dan sekali lagi kami informasikan, jika pemirsa ingin bertanya atau berkonsultasi mengenai bahaya alergi obat, bisa langsung telepon ke nomor 021 290 32644. Kita lanjutkan lagi obrolan kami dengan Dr. Inneke Halim, SPKK, dari Rumah Sakit Bethesda Hospital ya dokter. Nah dokter, misalkan nih ya, saya to the point. Kita alergi obat, ya kan dokter, alergi obat tertentu, lalu kita konsultasi ke dokter, diganti lagi obatnya. Tadi kan yang paling banyak dokter bilang biasanya antibiotik ya dokter ya. Tapi setelah diganti beberapa kali dengan antibiotik, tetap masih menimbulkan alergi pada obat. Sebenarnya itu yang salah memang kandungan obatnya atau sistem imun tubuhnya yang bermasalah dokter? Ya, jadi kalau itu ya memang dari sistem imun tubuhnya ya. Karena biasanya dokter akan mengganti obat dengan golongan yang berbeda dengan obat yang menyebabkan alergi. Nah, tapi bisa ada reaksi silang. Jadi biasanya tuh antara obat yang satu dengan obat yang lain mempunyai komposisi yang mirip gitu ya. Seperti itu, ada yang mirip. Nah, itu yang bisa menimbulkan reaksi silang. Jadi seperti ada satu golongan antibiotik penisilin dengan cefalosporin. Nah, itu biasanya sering banget tuh ya. Mungkin bahasanya ini Bahasanya ya. Ya, pokoknya ada yang bisa menyebabkan reaksi silang. Atau juga satu orang dia mempunyai tubuhnya saat itu sudah membentuk reaksi hipersensitivitas, sering banget dia alergi terhadap banyak obat jadinya. Walaupun gitu, golongannya dokter. berbeda. Jadi itu memang harus harus dipilihkan benar-benar kalau gitu golongannya. Atau mungkin curhat ke dokternya kali ya, dokter saya tuh pernah alerginya tuh pernah minum obat ini, dokter udah pasti tahu gitu ya Iya, dokter ya. itu pentingnya kalau saat ditanya dokter itu juga harus disebutkan. Atau bahkan kalau dokternya nggak bertanya langsung ya, Langsung kalau memang sudah punya ngomong riwayat aja. alergi, bilang bahwa saya pernah punya riwayat alergi terhadap obat ini gitu. Oke, baik Jadi dokter. tidak Kita sudah ada diberikan penelpon lagi dokter, ternyata Oke. kita langsung sapa saja. Halo. Halo, dengan siapa? Ada dengan Ibu Evi dari Tangerang. Dari Ibu Evi di Tangerang. Baik, pertanyaannya Ibu? Ya, siang Bu Dokter. Iya, siang Ibu. Saya ini ada sering gatal-gatal ini di maaf di selangkangan. Jadi saya berobat ke dokter dikasih salep. Tapi itu kan kayaknya nggak ngurangin gatalnya ya dokter. Saya minum obat sendiri, ini saya beli di apotek sendiri. Nah
jadi sekarang kebiasaan dokter. Jadi sebelum tidur saya minum obat itu. Kalau saya nggak minum nggak bisa tidur dokter. Hmm. Itu gimana dokter? Ada efek lain atau nanti ke depannya gimana gitu? Karena udah kebiasaan supaya saya bisa tidur saya minum obat dokter gatal itu dokter. Obat apa yang Ibu minum? Dextin Plus. Apa? Dextin Plus dokter. Dextin Dextin Plus. Plus. Oh, Dextin Plus. Oke. Apakah itu mengobatin rasa gatalnya Ibu yang di selangkangan? Iya. Oh, ya. Oke, baik. Cukup dokter, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Sudah cukup. Baik, terima kasih Ibu. Nah dokter, ini gimana? Ini dia gatal-gatal, pakai salep, ternyata nggak mempan. Akhirnya dia beli obat di apotik, tapi malah jadi ketergantungan dokter. Gimana ini? Nah, jadi kalau sepertinya dari cerita Ibu tadi ya, itu sebenarnya obatnya tidak mengobati penyakitnya, tapi hanya menekan gejalanya. Jadi seperti rasa gatalnya berkurang. Karena kalau misalnya mengobati, pasti ibunya tidak perlu minum obat itu lagi setelah sembuh. Jadi mungkin bisa diperiksakan lagi ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat untuk memastikan penyakitnya ini apa. Karena kalau Dextin Plus itu biasanya itu obat untuk alergi atau obat radang, gatal-gatal. Bisa saja si ibunya ada jamur. Jadi kalau dengan obat tersebut itu hanya paling mengurangi rasa gatalnya saja, tapi tidak mengobati jamurnya. Makanya ibu seperti tergantung ya harus minum itu terus untuk mengurangi gejala-gejalanya, tapi tidak mengobati. Jadi tetap hanya mengurangi harus aja. Tetap harus dikonsultasikan lagi untuk diberikan obat yang tepat untuk mengobatinya. Jadi si ibu harus konsultasi lagi ya dokter ya. Iya. Berarti tadi waktu si ibu dikasih salep nih dokter, itu reaksi alergi, dia nggak bisa menghilangkan gatal pada kulit selangkangannya atau bagaimana dokter? Bisa saja ada dua kemungkinan ya. Bisa saja memang mungkin pemakaiannya kurang lama ya, kurang cukup atau kurang teratur. Bisa juga pertama mungkin beda diagnosisnya. Yang sebenarnya mungkin jamur diobatin untuk yang lain, atau bisa juga sebenarnya iritasi diobatin untuk jamur, itu bisa saja ya. Tadi saya belum bertanya juga berobatnya ke mana ya, maksudnya ke dokter yang khusus untuk kulit ataupun bukan gitu. Tapi dokter, tadi kan Ibu Evi berarti kan cukup lama nih mengkonsumsi obatnya. Ini akan menimbulkan efek lain nggak dokter di tubuhnya? Ya bisa, karena kan setiap obat pasti ada efek samping, terutama apabila dipakai dalam jangka waktu lama. Makanya sebaiknya sih dihentikan ya, dan segera konsultasi ke dokter spesialis kulit terdekat. Oke, baik. Nah Ibu Evi nih, berarti didengar ya Ibu, mungkin konsumsi obat dari apoteknya dihentikan terlebih dahulu, lalu periksalah ke dokter yang tepat ya dokter, ke dokter spesialis kulit. Dan mungkin pemakaian salepnya agak bersabar karena mungkin reaksinya berbeda-beda nih Ibu Evi. Mungkin ada yang langsung sembuh, tapi mungkin juga ada yang butuh waktu dalam waktu penyembuhannya. Begitu ya dokter ya. Nah dokter, ini kan berarti ada juga yang bisa langsung, tadi dokter bilang kulitnya itu menyebabkan kebakar gitu ya dokter ya. Jadi kayak ada tanda lagi deh melepuh gitu. Itu bisa hilang nggak dokter? Atau itu akan menjadi seperti itu dan akan menimbulkan infeksi setelah itu yang kayak dokter bilang? Jadi apabila mendapatkan penanganan yang tepat dan sudah diberikan obat, biasanya lepuh-lepuhnya itu bisa sembuh ya. Paling akan menimbulkan bekas seperti bercak kehitaman. Itu nanti kalau udah kering ya, lepuhnya kering, menimbulkan bercak kehitaman, nah itu yang butuh waktu, tapi biasanya akan hilang juga. Akan hilang ya dokter ya, tapi dia tidak akan timbul berkali-kali gitu ya dokter? Maksudnya dia tidak akan menimbulkan lagi reaksi yang lain gitu? Kalau minum obat yang sama bisa timbul reaksi yang sama dan bahkan lebih parah berikutnya. Dan kalau misalnya reaksi alergi itu untuk kedua atau ketiga kali bisa timbulnya lebih cepat daripada yang pertama. Misalnya gitu, dalam hitungan jam atau hitungan hari, itu juga bisa. Waduh, berarti cukup bahaya juga ya dokternya kalau kita mengkonsumsi obat berkali-kali tapi ternyata alergi gitu ya dokter, lebih baik dihentikan ya pemirsa, karena ini bisa menyebabkan tadi ya dokter timbul ruam, udah gitu bisa sesak nafas, bahkan bisa menimbulkan kematian ya dokter ya. Waduh, kalau seperti itu karena tadi penyempitan saluran nafas, bisa juga ke gagal ginjal, gagal ke hati.
Oke, Ya. gagal ginjal, gagal hati, Nah, apalagi ataupun dokter mungkin. infeksi, terus keseimbangan cairan ya, cairan tubuh itu juga terganggu ya, bisa mengakibatkan dehidrasi. Nah itu juga. Dehidrasi juga Iya. bisa nih dokter. Dokter, saya agak penasaran nih. Ada orang bilang kalau susu itu bisa menetralkan, ya kan? Misalkan kita habis minum obat nih dokter, ternyata langsung timbul nih Iya. si alergi obat tersebut. Kita bisa nggak langsung minum susu nih dokter agar bisa menetralkan si alergi tersebut? Kalau untuk susu tidak ya. Sebenarnya kalau untuk alergi obat dari makanan itu tidak akan ada pengaruh yang bisa mengurangi reaksi alergi tersebut. Mungkin kalau keracunan ya biasanya itu. Kalau konsumsi obatnya mungkin berlebihan gitu ya. Ada obat-obat tertentu yang bisa dinetralkan. Tapi kalau untuk alergi itu tidak. Oh, tidak bisa dokter ya dengan tidak bisa. susu ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Kita Iya. akan lanjutkan lagi nanti. Dan pemirsa, bila Anda ingin ngobrol dengan dokter ataupun mau berkonsultasi, saya ingatkan lagi bisa langsung telepon ke nomor kami di 021 290 32644 atau bisa lewat Twitter di @ki_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Setelah ini, mari kita saksikan terlebih dahulu ada tips kesehatan gejala umum alergi obat. Tips kesehatan, gejala umum alergi obat. Ruam atau bentol-bentol pada kulit, gatal-gatal, hidung beringus, batuk-batuk, demam, sesak napas atau napas pendek, mata terasa gatal atau berair, pembengkakan. Baik pemirsa, kembali lagi ke Dunia Sehat. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi, bisa langsung saja telepon ke nomor kami di 021 290 32644 karena kami sedang bahas mengenai bahaya alergi obat. Kita lanjut lagi ya bersama dengan Dr. Inneke Halim. Dokter, kalau nih ya sudah terjadi alergi pada tubuh kita setelah mengkonsumsi obat, Iya. ada nggak makanan atau minuman yang harus kita hindari? Jadi kalau makanan yang harus dihindari itu hanya pada orang-orang yang sebelumnya punya riwayat alergi terhadap makanan. Jadi misalnya dulu pernah punya riwayat alergi terhadap seafood, ya seperti kerang-kerangan. Nah itu bisa saja dia lebih rentan terhadap alergi terhadap obat tertentu seperti vitamin ya sebenarnya. Jadi alergi obat itu bukan hanya terhadap obat, tapi bisa juga terhadap vitamin ataupun herbal ya, yang herbal. Nah, seperti ada nih kejadiannya pasien saya. Jadi dia minum vitamin glukosamin yang untuk tulang ya biasanya. Tapi timbul alergi. Nah, jadi timbul merah-merah setelah dia minum glukosamin itu. Ternyata ditelusuri bapak ini pernah punya riwayat alergi terhadap kerang. Nah, kita tahu glukosamin ini salah satu bahannya ada campuran dibuat dari shell atau kerang. Nah, itu juga bisa. Jadi dari situ sebenarnya bisa diduga ya, kalau misalnya punya alergi terhadap seafood, nah, dia dihindarilah konsumsi glukosamin. Atau ada juga seperti obat-obat yang lain yang ada kandungan sebenarnya vaksin sih, salah satunya ya vaksin ya, itu kan ada yang pembuatannya mengandung telur. Jadi orang-orang yang alergi telur itu juga harus memberitahukan kepada dokternya. Harus dikasih tahu juga terhadap dokternya ya dokter. Iya. Oke, baik. Berarti kita harus pinter-pinter juga ya dokter ya, harus sering konsultasi, harus curhat juga ke dokter. Berarti dokter saya punya riwayat alergi ini gitu ya dokter. Jadi sebenarnya ke dokter itu juga harus diceritain semua riwayatnya ya. Terutama capek nggak dengerin curhat kita ya dokter? Oke dokter, kita sudah ada penelpon lagi nih dokter. Halo, dengan siapa? Halo, dengan Ibu Herni. Ibu di Herni. Lampung. Oke, Ibu Herni di Lampung. Ya, mau nanya, ini selamat siang dok. Ya, siang Ibu Herni. Ini mau nanya, ini teman saya punya anak umur 17. Dia ini kena sakit malaria, dikasih sama dokter obat suldok. Terus dia itu langsung alergi obat di badan dia, jadi dia kena Stephen Johnson. Seluruh badannya, kukunya sampai lepas, rambutnya sampai rontok, sampai matanya kena pula. Jadi matanya ini buta. Itu. Iya, jadi kami itu saya mewakili seluruh manusia nih lah ya, takut gitu ngelihatnya itu. Mau nanya sama Bu Dokter, kira-kira obat apa yang bisa menyebabkan Stephen Johnson ini loh, karena sudah trauma bener ya ngelihat
kawan punya anak sampai buta gitu loh. Sampai dicangkok kornea matanya itu nggak ketolong. Iya Bu dokter gitu mau nanya obat apa yang bisa bisa menyebabkan Stephen Johnson ini gitu. Oh ya, Dokter ada yang mau ditanyakan dokter? ya udah. Udah cukup jelas. Terima kasih Bu Yani di Lampung. Aduh dokter saya shock. Saya langsung, berarti tadi penyakitnya malaria dulu ya? Ya malaria terus diberi diberikan obat, tiba-tiba alergi terus timbul lah yang tadi dokter. Jadi kalau Langsung Stephen Johnson sebenarnya, itu kan betul, memang yang buta. salah satu yang berbahaya ya, reaksi alergi obat. Jadi dia selain kena kulit itu juga bisa kena mukosa. Jadi selaput lunak seperti mata, bibir ya. Nah itu kalau matanya mungkin terlambat ya pemberian pertolongannya, jadi sudah terjadi iritasi dan luka di mata. Nah itu yang mungkin bisa menyebabkan sampai kebutaan. Nah kalau untuk obat-obat yang sering menyebabkan Stephen Johnson syndrome sendiri itu paling sering biasanya golongan sulfa. Ya itu antibiotik lagi ya salah satunya, tapi ada golongan sulfa. Lalu yang obat kejang ya, carbamazepine, phenytoin itu obat kejang salah satunya. Terus obat nyeri itu seperti natrium diklofenak ya, obat nyeri. Bahkan sering juga saya dapatkan itu pasien terhadap paracetamol, alerginya terhadap paracetamol sampai menyebabkan Stephen Johnson. Jadi kalau itu kan obat-obat yang paling sering, tapi tetap setiap obat punya resiko untuk menyebabkan alergi, dan reaksi alerginya itu bisa macam-macam, bahkan sampai Stephen Johnson. Oh Ya. gitu dokter. Saya sampai speechless ya. Karena ternyata itu berarti kesalahannya karena mungkin orang tuanya tidak bilang terhadap dokternya dia punya alergi, atau memang karena apa tuh dokter bisa dikasih obat terus mengakibatkan hal tersebut? Jadi kalau alergi itu kita tidak bisa menduga dan tidak bisa memprediksikan apakah pasien ini akan timbul alergi atau tidak. Nah di situ yang susahnya ya. Jadi sebenarnya ini kerjasama sih ya. Jadi begitu diberikan obat sudah mulai timbul reaksi sedikit merah atau terjadi kayak bibirnya tebal, gatel. Nah itu langsung di stop. Setelah itu kembali ke dokternya. Nah, jadi jangan langsung diteruskan obatnya atau dibiarkan saja tidak kembali ke dokternya. Itu yang bisa berbahaya. Apalagi kalau sudah mulai timbul puluh-puluh itu harus segera mendapatkan penanganan. Oke, dokter ada nggak obat untuk menangani tadi Stephen Johnson tadi itu dokter? Ya, ada obat-obat yang menekan imun ya kan, karena itu sistem imun yang berlebihan, jadi diberikan obat-obat untuk menekan sistem imunnya. Nah, Oke, baik. Dokter, ternyata kita masih ada penelpon kembali. Halo, dengan siapa? Robert dari Jakarta. Oke, dengan Robert di Jakarta. Baik. Ya, sekarang yang saya mau tanyakan begini dokter. Saya ini kalau disuntik antibiotik, saya alergi. Ya, merah-merah keluar. Tapi kenapa kalau saya minum tabletnya itu tidak? Itu saja yang saya mau tahu. Iya, sekian. Baik. itu Dokter, ada yang mau ditanyakan? apakah obat antibiotiknya sama jenisnya? Oh, kalau yang disuntikan sih saya nggak tahu apa ya. Kalau obat telan itu seperti amoxicillin ya. Kalau amoxicillin, obat telannya tidak ada masalah ya Pak ya? Nggak ada. Tapi kalau disuntik alergi gitu. Oke, baik. Cukup dokter? Oke. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima Dokter, ini menarik ya dokter ya. Ketika diminum, dia nggak apa-apa. Ketika disuntikan, malah merah-merah alergi. Ini kenapa dokter? Ya tadi sayang sekali juga tadi Pak Robertnya tidak tahu ya obat antibiotik yang disuntikannya apa. Karena biasanya jarang sekali apa cuman disuntikan yang alergi tapi minumnya tidak. Karena bisa saja itu golongan yang berbeda. Bapak itu mungkin alergi terhadap golongan yang satu, sedangkan yang amoxicillin tidak. Nah biasanya seperti itu. Tapi jarang sih kalau alergi terhadap yang disuntik, biasanya yang minum juga pasti alergi. Oke, berarti ini ada kemungkinan bahwa obat yang diminum dengan obat yang disuntikan antibiotiknya berbeda, Ya, gitu berbeda ya dokter golongan. ya. Berarti mungkin Pak Robert tadi kita kembali lagi ke pertanyaan penelpon sebelumnya ya dokter ya, bahwa mungkin bisa dicatat itu alergi yang disuntikan itu apa kandungannya, sehingga tidak disuntikan kembali, begitu ya dokter ya. Oke, nah dokter, saya minta dong sekarang tips nih dan saran ya untuk orang-orang agar bisa gitu ya menghindari bahaya alergi obat. Jadi kalau untuk pertama kali
itu memang kita susah ya untuk menghindari, kecuali memang kita sudah punya riwayat alergi makanan sebelumnya, ataupun kalau punya riwayat turunan di keluarga orang tua alergi terhadap antibiotik tertentu, nah itu bisa ada kemungkinan anaknya diturunkan juga alerginya, walaupun tidak selalu, tapi harus waspada. Ya, mulai waspada. Dan terus kalau sudah pernah alergi, tadi jangan lupa dicatat kandungan isinya itu alergi terhadap apa. Jadi bukan mereknya ya, karena merek bisa beda, tapi isinya sama, itu juga bisa menyebabkan alergi. Terus juga yang paling sering juga itu obat gin ya, yang antalgin, jadi nyebut ini. Ya pokoknya yang ada kandungan ginnya itu yang untuk obat nyeri, ya itu sering juga menyebabkan alergi. Ya. Nah, terus kalau terhadap makanan itu sih nggak ada pantangan ya. Nggak ada pantangan ya dok. Nah kalau kandungannya dok, kandungannya apa saja yang bisa menyebabkan alergi dok? Mungkin tipsnya untuk dihindari kandungan-kandungan tertentunya gitu dokter. Kandungan obatnya? Betul. Kalau itu tadi kan seperti saya bilang antibiotik, nah terus atau bisa juga obat kejang, terus obat seperti obat darah tinggi, itu juga ada beberapa yang bisa menyebabkan alergi. Kalau untuk kandungannya itu tergantung dari isi obatnya masing-masing. Jadi bisa aja harus dicatat ya. Jadi misalnya ditanyakan ke dokternya, oh kemarin alergi sama merek ini, isinya apa gitu. Oke, baik kalau gitu. Oke dokter, terima kasih sekali atas waktunya ya dokter ya. Semoga ini bisa memberikan informasi dan juga manfaat untuk pemirsa Dunia Sehat. Dan pemirsa Dunia Sehat, mohon maaf sekali ini untuk teleponnya tidak bisa diangkat semua, tapi semoga informasi tadi semuanya bisa berguna bagi pemirsa Dunia Sehat. Dan jangan lupa pemirsa Dunia Sehat untuk menghindari alergi pada obat-obatan tertentu. Mungkin Anda yang paling penting adalah mencatat kandungan obat yang terdapat pada label obatnya. Jadi Anda bisa tahu kira-kira apa yang tidak bisa diberikan kepada tubuh Anda. Dan jangan lupa pemirsa, kalau Anda ingin mengirimkan kritik dan saran, Anda dapat langsung menyampaikan ke Dunia Sehat @thei.co.id atau SMS ke 0889 8100 5000. Sekali lagi 0889 8100 5000. Akhir kata, saya Wulan dan pastinya sampai jumpa di Dunia Sehat. Salam sehat.